Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk lagi dalam pembahasan tadabbur, ya. Ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita sama-sama merenungkan tentang pohon korma. Yang pohon korma ini adalah pohon yang spesial karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang korma dalam Al-Qur'an lebih dari 20 tempat, lebih dari 20 ayat Allah sebut tentang korma. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha." Ya, apa yang korma yang kalian potong atau kalian biarkan tegak di atas akarnya, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Contoh juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dari buah-buahan korma dan juga dari buah-buahan anggur kalian bisa menjadikan tersebut menjadi minuman atau rezeki, ya. Dan dahulu di awal-awal Islam khamar masih dibolehkan. Di antaranya khamar dibuat dari anab, dari anggur, dan juga khamar dibuat dari korma, ya. Khamar juga bisa dibuat dari korma. Kemudian syariat datang mengharamkan khamar, ya. Dan banyak sekali, ya, Allah menyebutkan nakhil, ya, dalam Al-Quran lebih dari 20 tempat. Demikian juga kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, maka banyak sekali Nabi SAW menyebut tentang korma. Hal ini tidak lain karena memang orang-orang Arab yang dimana awal kali Al-Quran turun kepada mereka hidup di lingkungan yang di situ banyak sekali pohon korma. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan tentang korma. Demikian juga Nabi SAW memberikan perumpamaan banyak tentang pohon korma. Pohon korma, di antara keistimewaan pohon korma, ya, mungkin kalau kita mau tulis, ya, keistimewaan pohon korma. Tentu masing-masing pohon punya keistimewaan, tapi korma di antara keistimewaannya yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu pertama, semua bagiannya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Mulai dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, dari pelepahnya sampai dari bijinya, semua tidak ada yang terbuang, ya. Dan ini terus terbuka cakrawala ilmiah, sehingga bagian-bagian korma dimanfaatkan dalam banyak hal, ya. Semua bagiannya bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Kemudian di antara keistimewaan pohon korma, dia adalah pohon yang kokoh, pohon yang tegar. Yaitu daunnya tidak gugur ditiup angin. Tidak gugur ditiup angin. Makanya nggak ada namanya daun korma berguguran. Tapi kalau daun pohon-pohon yang lain banyak, ya. Pohon apapun biasanya daunnya kalau tertiup angin berguguran atau kering kemudian gugur. Korma enggak. Daunnya tegar, ya. Dan ini juga disebut oleh Nabi SAW, la yatahatta waraquha. Pohon tersebut tidak gugur daunnya, ya. Dan dia kuat juga, tegar, tidak gugur, dan tegar juga di musim panas dan musim dingin. Tegar di musim panas dan musim dingin. Kemudian di antaranya yang ketiga, buahnya bermanfaat dalam segala musim. Memang korma dia matang jadi rutop ketika di musim panas, ya. Ketika di musim panas, ya. Tetapi setelah korma bisa dimakan dalam bentuk rutop, ya. Tapi kalau dibiarkan akhirnya dia menjadi korma yang kering dan itu bisa menjadi bahan makanan pokok. Makanya korma ada yang merah, ya. Kemudian ada yang sebelumnya lagi hijau, ya.
Kemudian bisa dalam warna merah disebut balah, kemudian juga rutop ya, yang kuning-kuningan. Kemudian nanti dia hitam ya, hitam yang disebut dengan korma ya, korma. Kalau merah dan rutop kita bisa makan seperti buah ya, dimakan seperti buah. Kalau korma hijau ya, ada yang bilang obat ya. Saya pernah ketemu seorang ikhwan, dia beli korma hijau katanya untuk obat memudahkan kehamilan ya. Benar atau tidaknya Allah alam bisa. Dia cerita sama saya sudah 2 kali atau berapa kali berhasil. Ada teman-teman yang tidak bisa punya anak dengan sering mengkonsumsi korma hijau, ya akhirnya bisa punya anak. Tapi Allah alam, ini kembali kepada dokter yang lebih tahu. Tapi biasanya hijau tidak dimakan. Yang dimakanlah merah dan rutop. Ini balah dan ini rutop. Ini merah, ini warna kuning, bisa dimakan sebagai buah. Dimakan sebagai buah ya. Adapun kalau sudah warna hitam, dia kut, yaitu dimakan sebagai makanan pokok. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak lagi, tapi zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, kurma adalah makanan pokok. Makanya kena zakat ya, karena zakat. Dan di antara yang kena zakat adalah makanan yang merupakan makanan pokok dan muddakhar, bisa disimpan. Oleh karena kurma dikatakan manfaatnya sepanjang zaman. Karena kalau dimakan sebagai rutop bisa, sebagai balah bisa, kalau disimpan jadi kurma bisa bertahan sampai setahun ya. Bisa bertahan sampai setahun, sampai pada musim berikutnya ya, sehingga kalau orang sudah punya kurma, dia nyaman di rumah karena dia sudah punya bahan makanan pokok. Dia tidak seperti nasi. Kurma tanpa tambahan bisa dimakan. Tanpa tambahan yang lain bisa dimakan. Ini di antara keistimewaan kurma. Kemudian juga ditinjau dari gizi yang dikandungnya. Ya. Maka kurma banyak mengandung gizi ya. Di antaranya ya tadi sudah kita sebutkan ya, bisa jadi makanan pokok. Dan dalam hadis tentang ini banyak, di antaranya kata Rasulullah SAW, ahlu baitin la yaju'u ahlu baitin indahum tamar. Nabi SAW la yaju'u ahlu baitin indahum tamar. Keluarga yang ada kormanya tidak kelaparan. Yang ada kormanya, yang punya korma tidak kelaparan. Kemudian dalam hadis yang masyhur, ini hadis riwayat Muslim, hadis masyhur tentang ketika Aisyah ditanya ya, in kunna lanarul hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata ahillatin fi syahrain wa ma ukida fi buyuti azwajin sallallahu alaihi wasallam nar. Kami lihat hilal muncul 3 bulan berturut-turut, 2 hilal kami lihat, dan kami tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 istri Nabi tidak ada yang masak selama 3 bulan. Wa ma ta'amukum ya ummah, apa makanan kalian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, yaitu korma dan air. Al-aswadan, korma dan air. Korma dan air ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya korma bisa memenuhi kebutuhan gizi manusia ya. Bahkan dalam waktu 3 bulan berturut makan korma saja tidak jadi masalah. Artinya seorang bisa kuat dan berenergi meskipun hanya makan korma. Sehingga kandungan gizi yang dikandung oleh korma tersebut memenuhi kebutuhan tubuh manusia ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya korma ya bermanfaat bagi bayi yang baru lahir. Bagi bayi yang baru lahir. Dengan apa? Ditahnik. Dan ini dilakukan para sahabat kepada Nabi SAW. Dalam banyak riwayat sahabat mendatangkan anak-anak mereka untuk ditahnik oleh Nabi SAW. Contoh seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika dia punya anak baru lahir,
Dia bawa kepada Nabi SAW, maka Nabi mengambil korma, kemudian digigit-gigit, kemudian dimasukkan ke mulut sang bayi, di langit-langit mulut sang bayi, kemudian diisap oleh sang bayi. Namanya tahnik, didoakan oleh Nabi SAW. Demikian juga seperti kisah Asma binti Abi Bakar ketika dia mengandung Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair lahir, maka dia bawa kepada Nabi SAW. Nabi pun mentahnik. Yang pertama kali dirasakan adalah tahnik dulu. Belum menyusui, belum apa, langsung dikasih tahnik oleh Nabi SAW. Demikian juga seperti kisah Abu Talha dengan istrinya. Ketika anak mereka meninggal, kemudian hadis yang panjang, kemudian mereka akhirnya berhubungan, akhirnya istrinya Ummu Sulaim mengandung, akhirnya punya anak. Ketika punya anak, pertama kali dibawa kepada Nabi. Sebelum disusui, dibawa kepada Nabi, kemudian ditahnik oleh Nabi SAW. Para ahli zaman sekarang mengatakan bahwasanya tahnik adalah menggigit korma dicampur dengan air liur, sehingga mudah terjadi ketika air liur bercampur dengan korma yang akhirnya muncul zat glukosa lah. Allah alam seperti apa, tapi intinya akan di dalam korma tersebut bisa memunculkan zat glukosa yang sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru lahir. Saya tadi baca-baca juga bahwasanya ketika bayi baru lahir ada kemungkinan mengalami potensi kekurangan glukosa karena terputus plasentanya, sehingga asupan gizi dari ibu kurang, sehingga ketika dia lahir maka dia butuh glukosa yang cepat. Bahkan saya tadi baca juga sebagian rumah sakit sudah menyediakan glukosa khusus buat anak bayi. Ketika lahir diberikan dulu glukosa tersebut sebelum disusui oleh ibunya, Dan ini ternyata sudah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 yang lalu dengan namanya tahnik ya. Makanya kenapa bayi dikasih korma ya? Rupanya korma mengandung gizi yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir, terutama kandungan glukosa yang segera dibutuhkan oleh tubuh sang bayi. Demikian juga penelitian menunjukkan bahwasanya ya memakan rutop baik bagi ibu yang melahirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kisah Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maryam pun pergi kepada ila jidhi'in nakhlati. Dia pergi ke batang korma, kemudian dia goyangkan batang korma tersebut. Tusaqit alaiki rutaban janiyya ya. Huzi ilaiki bi jidhi'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah batang korma, maka akan jatuhlah rutop-rutop tersebut. Fakuli washrabi wa qurri aina. Maka makanlah rutop tersebut. Kenapa Allah mengkisahkan tentang kelahiran Nabi Isa ketika ibunya Maryam mengandung, Allah suruh pergi ke batang korma untuk makan rutop? Rupanya diteliti sekarang bahwasanya rutop sangat baik bagi ibu yang mau melahirkan, di antara untuk mencegah pendarahan, untuk memudahkan keluar sang anak, kemudian juga mencegah pendarahan. Allah alam bisawab, ini dibahas oleh para ahli-ahli medis yang mereka meneliti khusus tentang masalah ini. Kemudian di antaranya juga bahwasanya sebagaimana datang dalam hadis, korma melindungi dari sihir dan racun ya. Jika dimakan di pagi hari, kata Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa lam yadurruhu al-yawm sihrun wala summun ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari kemudian makan 7 butir korma ajwa ya. 7 butir korma ajwa, yang hitam tersebut dimakan 7 butir, maka dia tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun pada hari tersebut. Ini menunjukkan ada selain kandungannya gizi yang kuat dan juga ada keberkahan. Ada keberkahan sehingga kalau dimakan 7 butir di pagi hari tidak terkena racun dan tidak terkena sihir ya. Dalam hadis yang lain juga bahwasanya korma aliyat ya, korma yang ada di Aliyatil Madinah, di bagian atas kota Madinah, ada obatnya bagi korma tersebut yang tumbuh di Aliyatil Madinah. Ini beberapa keistimewaan pohon korma. Di antara juga mengatakan, di antara keistimewaannya
Lah jantungnya ini berapa? 5. Jantungnya manis. Disebut dengan jumar atau jumar ya. Jumar atau jamar ya. Jantungnya manis. Jadi korma tersebut punya jantung yang dari situlah kemudian muncul jaridahnya, pelepah-pelepah kormanya. Dia itu di bagian atas kepala batang korma. Itu apa namanya? Lokasi jantung korma. Jadi kalau kita korma begini ya. Sinilah muncul ya. Maka jantungnya dalam sini, di bagian atas di dalam sini ya. Sehingga kalau orang ingin makan jantung korma, dia harus menebang pohon korma tersebut karena jantungnya mati ya, korma tersebut ya. Tapi kalau jantung lain, jantung pisang saya rasa tidak manis ya. Tapi kalau jantung korma ini yang merupakan sumber yang lainnya, kalau ditebang terus digali, dibolongin ini bagian atasnya akan berwarna putih dan agak manis. Saya pernah makan juga. Jadi tidak mungkin orang makan ini kecuali kormanya ditebang. Kecuali kormanya ditebang, ini di antara keistimewaan korma ya. Kemudian ada yang mengatakan juga korma apa namanya batangnya lurus secara umum, batangnya lurus, tegak lurus, meskipun tinggi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wan nakhla basiqatul laha." Basiqat. Nakhla yaitu basiqat, yaitu pohon korma yang tiangnya tinggi ke atas ya. Kemudian ada yang mengatakan korma adalah pohon yang sensitif ya. Ini saya dengar dari sebagian apa namanya orang-orang yang ahli korma, tapi satunya saya tidak tahu ya. Tapi mereka cerita korma itu sensitif, di antara sensitifnya kalau kita salah mengurusnya dia bisa ngambek ya. Dia bisa ngambek, dia bisa gampangannya tidak mau berbuah, macam-macam yang dialami. Bahkan kemudian serbuk sarinya juga korma tersebut baunya mirip seperti bau air mani ya. Itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan korma ya. Tapi setelah ini kita akan sebutkan tentang permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dan Nabi sebutkan tentang korma. Karena korma adalah tumbuhan yang banyak di Jazirah Al-Arab ya, terutama di Madinah ya, di Madinah di daerah situ di Madinah, Khaybar ya, dan seterusnya sampai ke Al-Ula, di situ banyak sekali korma. Kemudian juga di Qasim ya, situ terkenal korma Tamar Al-Qasimi, yaitu korma yang terkenal ya. Di antara yang menakjubkan, saya pernah ngobrol sama pemilik kebun korma tentang korma ajwa ya. Saya bilang, kenapa korma ajwa tidak ditanam di Qasim? Qasim terkenal banyak korma. Qasim kira-kira dari Madinah sekitar 450 km, 470 km. Saya bilang, kenapa tidak tanam korma ajwa? Itu korma ajwa lagi mahal. Sekarang alhamdulillah murah ya. Karena banyak kebun dan kemudian lagi tidak ada hajian, tidak ada ya, artinya sedikit yang berhaji, sedikit yang umrah, jadi korma ajwa jadi murah. Dulu korma ajwa termasuk paling mahal. Saya tanya, kenapa tidak ditanam di Qasim? Kata mereka, kalau ditanam tidak akan tumbuh seperti kalau ditanam di kota Madinah. Tidak akan tumbuh seperti kalau ditanam di kota Madinah, bahkan gagal. Bisa tumbuh bagus cuma di kota Madinah. Makanya korma ajwa itu hanya ada di kota Madinah. Dan ini di antara keajaiban korma ajwa ya. Allah alam karena apa sehingga bisa menjadi demikian, tapi itu di antaranya. Korma tersebut hanya tumbuh di kota Madinah dan dia adalah korma yang kalau dimakan di pagi hari 7 butir bisa menolak sihir. Orang sihir tidak akan, orang menyihir kita tidak akan kena karena kita pagi hari makan korma ajwa 7 butir ya. Kepada perempuan-perempuan tentang korma,
dengan korma ya. Dalam Al-Quran, juga dalam hadis ya. Dalam Al-Quran korma disebutkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha." Wa yadribullahu al-amthal linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah beri perumpamaan? Mathalan kalimatan thayyiban. Kalimat yang baik. Ada yang mengatakan kalimat yang baik, maksudnya ini perumpamaan kalimat yang baik. Maksudnya tauhid. Perumpamaan kalimat yang baik. Maksudnya kalimat tauhid, iman ya. Iman atau tauhid. Perumpamaannya seperti kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit, seperti suatu pohon yang baik yang pokoknya menjulang ke bawah kokoh, wa far'uha fis sama, dan tumbuh-tumbuhannya ke atas. Tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha, yang selalu memberikan hasilnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthal, Allah berikan perumpamaan ini kepada manusia la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, syajaratin thayyibah, pohon yang baik ini ya, pohon yang baik ditafsirkan adalah korma, at-tamr, yaitu korma. Ya, korma. Jadi Allah memisalkan ya, iman itu seperti pohon ya. Ya. Kalau ini tanah maka ada akar yang kokoh ya. Kemudian cabang-cabangnya menjulang ke atas ya. Selalu memberikan buahnya. Maka ada yang menafsirkan bahwasanya inilah usul iman, rukun iman. Ya. Kemudian ada batang-batang ini ada rukun Islam ya. Ini buahnya, cabang dan buah. Buah adalah hasil keimanan, hasil keimanan. Maka orang kalau ingin banyak amal soleh, Islamnya kokoh, maka dia kuatkan rukun imannya. Dan rukun imannya seperti asluha sabit, seperti akar yang kokoh, wa faruha fis sama, dan hasilnya bisa sampai tinggi ke atas. Kenapa bisa sampai tinggi menjulang ke atas? Karena akarnya kokoh. Seandainya akarnya nggak kokoh, dia tidak akan bisa menjulang ke atas. Ini contoh salah satu perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang adalah korma. Kemudian juga dalam contoh yang lain ya, Allah sebutkan tentang bagian-bagian korma. Allah dalam bagian korma ada 3 model. Ada namanya al-kitmir. Kemudian ada namanya an-naqir. Ada namanya al-fatil. Al-fatil. Al-kitmir itu selaput yang meliputi selaput yang menutupi biji korma. Itu namanya kitmir. Jadi kalau kita makan korma, kita ambil bijinya, situ di biji itu ada selaput yang menutupi biji tersebut. Ada selaput yang menutupi biji tersebut. Namanya, kalau kita lepas selaputnya itu namanya kitmir. Namanya kitmir. Adapun naqir, ya, an-naqir yaitu semacam titik, ya. Titik yang ada di biji korma. Titik yang bolong, titik bolongan ya. Yang ada di biji korma. Kalau kita ambil biji korma, kita ambil aja biji korma manapun, ambil nanti ada semacam titik. Itu namanya naqir, seperti ada bolongan titik, itu namanya naqir. Adapun al-fatil yaitu semacam apa ya, semacam
tali atau benang, ya, benang yang ada di belahan biji korma. Jadi kalau korma, biji korma seperti begini, ya. Nah, di sini ada semacam belahan, di sini ada tali, semacam tali kita tarik dari sini, itu namanya fatil, ya. Itu namanya fatil, ya. Artinya ini semua tiga hal, ini semua berkaitan dengan biji korma. Ini semua berkaitan dengan biji korma. Bagian-bagian dari biji korma. Tapi Allah sebutkan tiga hal ini dalam Al-Quran. Seperti dalam masalah kitmir, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن kitmir. Yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun di alam semesta ini meskipun kitmir. Karena selaput biji tersebut yang ciptakan siapa? Allah. Mereka tidak ciptakan. Kalau mereka yang ciptakan, mereka yang berhak. Tidak ada yang bisa menciptakan biji korma. Yang kalau ditanam, bisa tumbuh. Yang biji korma tersebut spesial, ada selaputnya. Siapa yang bisa bikin? Tidak ada. Allah mengatakan, ma yamlikuna min kitmir. Yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki, meskipun hanya selaput. Jangankan bijinya, selaputnya dia tidak bisa bikin. Dia tidak memiliki. Bagaimana kalian menyembah mereka sementara mereka tidak menciptakan apa, tidak bisa melakukan apa-apa? Mau sembah saya, mau sembah Nabi, mau sembah wali. Apa yang mereka bisa ciptakan? Ciptakan selaput biji kormanya nggak bisa. Allah bilang, yang ciptakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, wala yuzlamuna naqira. Dalam ayat Allah berbicara naqir tentang titik, itu Allah sebutkan tentang bahwasanya penghuni surga itu tidak akan dizalimi, tidak akan diturunkan dari kedudukannya, tidak akan dimenanggung dosa orang lain, tidak, ya. Jadi tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka kita yang beramal soleh, orang yang beramal soleh, dia harus yakin bahwasanya dia tidak akan dizalimi. Wala yuzlamuna naqira, tidak akan dizalimi sama sekali. Kapan dia beramal soleh akan tercatat, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebajikan meskipun sebesar zarrah, dia akan melihat, ya. Tidak akan dizalimi sama sekali. Tidak akan nanggung dosa orang lain dan tidak akan dikurangi pahalanya sama sekali, meskipun hanya nakir, hanya titik, nggak ada dikurangi. Pasti ada hasilnya, pasti ada balasannya. Kemudian fatila sama, wala tuzlamuna fatila juga sama, seorang tidak akan dizalimi meskipun hanya fatila, sesuatu yang sangat ringan. Ini tiga contoh yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang pohon korma. Adapun dalam hadis maka banyak sekali Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang korma, misalnya perumpamaan tentang keberkahan korma. Ya. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatul muslim. Kata Nabi, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan muslim. Kata Nabi SAW waktu itu kasih teka-teki kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuh ka barakatil muslim fahadithuni mahiyya. Ya. Sungguhnya ada keberkahan sebuah pohon yang berkahnya seperti seorang muslim, maka kabarkanlah kepada aku pohon apakah itu. Kata Ibnu Umar, para sahabat itu hadir semuanya. Fa dhahaban nasu ila sajaril bawadi, maka orang-orang pada mikir pohon ini, mungkin mikir pohon aneh-aneh. Padahal dalam sebagian riwayat Nabi sedang makan korma, ya. Makan jumar atau makan apa, bentuk korma atau makan buah korma. Nabi bertanya, mereka menyangka ini pertanyaan susah sehingga mereka menerka-nerka pohon-pohon lembah-lembah. Kata Ibnu Umar, fawaqa fi nafsi annaha nakhlah, maka terbetik dalam hatiku adalah itu pohon korma. Tapi saya mau jawab enggak enak. Kenapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak menjawab. Dia enggak enak, dia wa ana asgharul qaum, aku adalah orang yang paling muda ketika itu. Dia beradab sehingga dia tidak menjawab. Ternyata dia mengatakan pohon itu adalah pohon korma. Nah, Rasulullah SAW menyamakan keberkahan muslim seperti keberkahan korma. Jadi seharusnya seorang muslim seperti korma, karena korma disamakan dengan keberkahan muslim. Lihat, inna minasyajari lama barakatuh ka barakatul muslim. Yang disamakan apa? Yang menjadi pusat penyamaan adalah manusia.
seorang muslim, korma yang disamakan kepada orang muslim. Jadi muslim yang sebenarnya harusnya bisa disamakan dengan korma, korma disamakan dengan orang muslim tersebut. Nah, korma ini bagaimana? Korma ternyata semuanya bermanfaat, yang sudah kita sebutkan. Dari awal sampai akhir semuanya bermanfaat. Tu'ti ukulaha kulahin bi rabbiyah. Setiap saat memberikan buahnya. Ya, setiap bagiannya bermanfaat. Itu di antara keberkahan seorang muslim. Jadi seorang muslim kalau ingin berkah seperti korma, atau untuk bisa dimisalkan, korma bisa dimisalkan dengan dia harus berkah dimanapun dia bermanfaat. Dengan waktunya bermanfaat, dengan kata-katanya bermanfaat, dengan tulisannya bermanfaat, dengan sikapnya bermanfaat. Ya. Bukan malah mengganggu orang lain. Yang kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang orang-orang muslim semuanya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Maka jadilah Anda seorang seperti korma yang berusaha memberi manfaat setiap saat kepada orang sekitar. Orang jauh maupun orang dekat. Bagaimana manfaat bagi anak, bagi istri, bagi orang tua, bagi kakak, bagi adik, bagi teman, bagi pegawai, bagi majikan, bagi bos. Saya harus menjadi seperti korma. Filosofi korma harus bermanfaat bagi orang di sekelilingnya seperti pohon korma. Di antara juga, ya ini dua sisi ya. Pertama, senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Pada sekitarnya. Kemudian yang kedua, tegar dalam segala ujian. Tadi kata Nabi SAW tentang pohon korma, la yatahatu waraquha. Pohon korma tersebut sifatnya la yatahat waraquha. Tidak gugur daunnya. Mau anginnya sekencang apapun, pohon korma tidak akan gugur daunnya. Ini diantara perumpamaan yang Allah sebutkan tentang pohon korma. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW juga memberi perumpamaan tentang pohon korma, tentang orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Saya baca hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Mathal mu'min ladzi yaqra'ul Qur'an, mathal utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang mukmin, mathal mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, seorang mukmin yang baca Al-Qur'an, mathalul utrujjah, seperti buah utrujjah, semacam jeruk tapi beda ya. Rihuha thayyib, baunya harum, wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga enak. Rasulullah SAW sebutkan tentang perumpamaan wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah ta'muha thayyib wa la riha laha. Adapun seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an ya, seperti perumpamaan seperti pohon korma. Ta'muha thayyib, pohon korma rasanya enak tapi wa la riha laha, tidak ada harumnya, Ini contoh Rasulullah SAW memotivasi ya, menjadi seorang mukmin paling tidak ya berusaha membaca Al-Quran agar, karena korma itu rasanya enak tapi tidak ada baunya. Korma buah yang enak tanpa bau ya, tanpa aroma ya. Ya. Beda dengan buah-buah lain. Kalau kita jeruk, apalagi durian, masya Allah, durian baunya luar biasa ya. Sampai ada orang senang durian tapi nggak suka baunya. Sampai ada yang mengatakan durian itu katanya buahnya buah surga, aromanya aroma neraka. saking dia tidak kuat dengan baunya, tapi dia suka makan durian tersebut. Ini contoh. Saya lupa juga di antara perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pohon korma dalam surat Qaf. Ini juga penting ya. Perumpamaan dengan korma. Tentang hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf, kata Allah, kami turunkan air yang berkah dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengan air tersebut, air yang berkah kami tumbuhkan kebun-kebun dan juga biji-bijian yang dipanen di ketam ya. Kemudian wa nakhla basiqatillah, dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan korma yang tinggi ya. Di padang pasir nih tumbuh korma yang batangnya tinggi menjulang ke atas, tidak bengkok, lurus ya.
tal'un nadhid, laha tal'un nadhid ya. Kemudian dia punya mayang yang bersusun-susun. Korma itu kan bagus, kelihatan tersusun, rapi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rizqan lil ibad. Yang korma tersebut sebagai rizki bagi hamba-hambaku, terutama di daerah Arab dan semisalnya. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Demikian pula masalah kebangkitan. Jadi Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy, kalian tahu korma? Korma itu kan apa? Buah saja ditanam, kemudian turun air hujan yang berkah, kemudian pohon tersebut bisa tumbuh dengan besar, padahal dia buah yang kecil. Kemudian bisa tumbuh dengan kokoh ke atas, menjulang ke atas, basiqat, yaitu tidak miring-miring, lurus ke atas. Bahkan kemudian mengeluarkan buah-buahan yang banyak menjadi rizki bagi hamba-hambaku. Ya, kemudian ketika keluar cantik bentuknya, tersusun rapi, lihat buah-buahnya tersusun rapi. Satu mayang tersusun rapi. Kata Allah, kadzalika al-khuruj. Demikian juga hari kebangkitan. Mudah bagi Allah. Kalian akan sisa ajabudz dzanab, semua bagian anak Adam akan hilang kecuali sebagian kecil dari tulang ekornya. Kemudian turun air hujan di antara nafkhatul ula dengan nafkhatus tsaniyah. Tiupan pertama, sangkala pertama, tiupan sangkala kedua, di situ Allah turunkan air hujan yang seperti kamani rijal, kata Nabi SAW, seperti mani laki-laki, kemudian mengenai sisa manusia tersebut, kemudian tumbuh, dan setelah mereka tumbuh, kemudian dikembalikanlah tubuh mereka keluar dari kuburan, sebagaimana pohon korma yang keluar dari tanah setelah terkena air hujan. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sedikit bincang-bincang kita tentang pohon korma ya, dan berapa keistimewaannya dan perubahan-perubahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Kaki Riko. Ustaz, apakah makan buah kurma dengan niat masuk surga diperbolehkan? Saya baru dengar itu, makan korma dengan niat masuk surga. Korma adalah perkara duniawi ya. Kalau memang itu bermanfaat tidak jadi masalah. Tidak dikatakan bahwasanya sunnah kita makan korma, enggak juga ya. Tergantung masing-masing ya, daerah. Ya. Masalah makanan, masalah pedoman kembali kepada masing-masing ya. Kecuali ada syariat khusus seperti contoh korma ajwa untuk menghalangi sihir, maka itu memang kita bilang sunnahnya demikian. Tapi menjadikan dia makanan pokok sebagai orang Arab dahulu, tidak. Di zaman Nabi saja mereka lebih suka makan gandum ya. Kalau ada korma, ada gandum, mereka makan gandum. Tentu rasanya lebih enak dan yang lainnya ya. Tapi korma tentu punya kandungan-kandungan gizi. Tapi dikatakan sunnah kita makan korma, kita buang nasi, kita gantikan korma. Ini mungkin tidak pas ya, tidak pas. Tapi kalau Anda ingin makan korma dengan niat menjalankan sunnah seperti tadi, korma ajwa, maka tidak jadi masalah. Itu memang disunahkan untuk makan korma seperti 7 butir ya, dengan jumlah tertentu yang memang kita niatkan untuk menjaga diri kita dari sihir dan juga dari gangguan. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan kedua ini dari Bapak Sudibyo. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita masuk pada rakaat terakhir salat Isya, bagaimana posisi duduk tasyahud yang benar? Posisi duduk iftiros atau posisi duduk tawarruk atau imam? Ini apa kaitannya dengan korma? Nah, ini di luar materi ya. Mau tanya korma mestinya nggak ada pertanyaan ya. Jadi Allah alam bisawab, tidak ada dalil nas yang khusus tentang bagaimana sikap makmum ketika dia masbuk kemudian mendapati imam sholat yang tawarruk di rakaat terakhir. Tapi saya lebih condong bahwasanya makmum mengikuti imam. Oleh karenanya ketika dia masbuk, tentunya dua pendapat. Ada yang mengatakan dia memposisikan diri dengan iftiros karena dia akan bangkit kembali, tidak akan mengakhiri sholatnya, dan duduk tawarruk itu menandakan sholatnya akan berakhir. Sehingga ada yang berpendapat duduknya tawarruk, iftiros, agar menunjukkan dia akan bangkit. Ada yang mengatakan tidak, dia tawarruk sebagaimana imam, karena makmum disuruh mengikuti imam. Bukankah si makmum telah mengikuti imam dalam rakaat-rakaat sebelumnya? Ketika dia masuk ke imam rakaat kedua, dia rakaat pertama, dia masuk satu rakaat misalnya, terlambat satu rakaat. Imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Tapi cara gerak dia seperti rakaat kedua, persis seperti imam. Imam di rakaat kedua tasyahud awal, bagi dia rakaat pertama, tapi dia juga tasyahud awal, berarti dia ngikutin imam. Terus sampai saya bilang terakhir, kalau begitu juga ketika imam duduk tawarruk, rakaat keempat dia memposisikan diri juga rakaat keempat.
Kenapa pada rakaat-rakaat sebelum dia memposisikan diri seperti imam? Kenapa pada rakaat keempat dia iftirash? Harusnya dia memposisikan diri seperti imam juga, tawarruk. Tapi ini semua tidak ada dalilnya, nas. Ini hanya sekedar ijtihad. Mau tawarruk, mau iftirash tidak ada masalah, cuma masalah mana lebih utama. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Tidak usah terlalu dipikirkan karena ini tidak ada nas dalam hal ini, dan hanya masalah mana lebih utama dikhilafkan oleh para ulama. Seandainya kita masbuk duduk tawarruk, oke, kita masbuk duduk iftirash juga, oke. Allah alam bisawab. Ustaz, terima kasih. Sepertinya cuma 2 pertanyaan. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa makan korma ya. Baik, demikian saja rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada